hari dulu deh. Makan kayak begini pagi-pagi, saben hari, jantung Anda akan sehat. Otak Anda akan sehat, pembuluh darah Anda akan sehat. Tubuhnya kayak laptop yang tadi hang, di reset, tap. Tuh, Masya Allah. Kemudian dia nyala kembali, lebih clear, dan usus yang tadi renggang tadi akan ikat lagi dia. Oh bukan, contohnya, alhamdulillah. Nah gitu. Oh iya kan bermasalah nih manggis ini. Gak apa-apa. Kalau dia udah busuk kayak begini dia. Maka kalau beli manggis harus tahu cara memilihnya yang baik dan benar. Semangka juga sama. Semangka tuh sudah tahu cara beli semangka yang benar? Saya nggak tahu, saya ajarin. Jadi saya ini dokter apa tukang buah? Semangka nih teman-teman sekalian, kalau Anda beli semangka, karena sering main basket, jadi bisa pegang satu tangan. Kalau beli semangka, ini nih tandanya nih, yang putihnya ini. Semakin gede dia dan semakin dia warnanya krem, semakin bagus dalamnya. Bentuknya juga sama, semangka yang lonjong sama semangka yang bulat itu beda tuh. Ya, kalau yang kayak begini nih biasanya, seingat saya, yang saya ingat cuma ini doang. Tapi kalau yang lonjong sama itu hubungan sama airnya. Ya, nanti tanya sama tukang buahnya. Sekarang saya bukan tukang buah. Tapi intinya kayak ini bener nih yang ini nih, kayak gini nih. Ya semakin banyak bokongnya ini yang kena tanah itu ya, yang warnanya krem gitu, dan semakin dia kecoklatan semakin bagus semangka. Nah kita lihat semangka ini teman sekalian itu Masya Allah ya. Kenapa Masya Allah kita potong semangkanya, semoga ada bijinya. Lihat, ada biji, ada biji. Ya. Ini mengandung antioksidan. Bijinya ini. Ini lemaknya. Maka biasanya Allah bukan umumnya, setahu saya yang beberapa sih, buah-buahan tertentu itu bijinya tuh justru malah tinggi asam aminonya. Ya, termasuk durian. Durian itu bijinya sangat tinggi asam amino. Jadi kalau Anda makan durian, lebih baik makan bijinya, serius. Serius. Karena itunya, dagingnya itu kan gula. Daging durian itu kan gula, maka orang banyak makan gula, lama-lama capek juga badan yang ngolah gula. Ya, makan durian boleh, nggak masalah. Anda makan daging duriannya mungkin 2 potong ya, bukan durian. 2 potong, 3 potong. Karena durian adalah ujian buat kita. Enak kan? Kemarin saya di mana di Medan. Aku bayang durian Medan kayak apa kan? Masya Allah. Tapi saya berhasil melewati ujian itu. Karena emang tubuh saya sekarang makan durian agak banyak, berat, kembung saya. Ya, saya makan durian 3 atau 5 gitu kan, hanya 3 atau 5, sampai 5 aja. Karena nggak ada yang bikin, bijinya boleh makan boleh, tapi direbus aja, kayak orang bikin beton tuh loh. Biji nangka, cempedak, banyak banget biji-bijinya kita bisa makan. Ini biji ini 1, bijinya bisa dimakan, sangat baik. Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan mereka ini semuanya bermanfaat. Ini ya, Masya Allah ya, kalau kita bahas semangka ini aja. Dari mulai kulit ininya, hijaunya, kulit putihnya, dagingnya sampai ke bijinya. Termasuk bijinya ini teman-teman sekalian, ini bagus banget untuk memperbaiki kualitas sperma. Masya Allah kan. Ini juga sama. Ini, anggur, kurma. Udah malam. Masya Allah nih, ini ya. Kalau bapak-bapak ini mau bikin kopi pakai biji kurma tuh luar biasa manfaatnya.
Makanya kalau makan kurma memang bagusnya semuanya. Jangan reaktif dulu. Bagaimana cara makan kurma langsung semuanya? Masukin ke air kayak begini. Terus dibikin kayak begini. Ini kan kayak Anda tunggu 6 jam atau 10 jam. Anda kalau udah kayak begini lama-lama si kurmanya terekstrak, keluar, masuk ke air. Maka Anda seperti bahasa saya, makan kurma sama bijinya. Ini kita kenal dengan infus. Seperti itu ya, paham ya? Dan bisa kita ganti macam-macam. Mau kayak kurma boleh, mau kayak semangka boleh, macam-macam. Ya. Jadi kembali ke sini tadi. Allah SWT menciptakan mereka semua lengkap. Jadi kalau makan semangka gimana cara makan semangka yang bagus? Kalian sudah saya bilang kan, makan semuanya. Tapi kan gak lazim. Kita kan nggak biasa makan kurma terus menerus kan, nggak biasa makan seperti ini, maka cara makannya udah cemplungin aja. Jadi kita seperti makan kurma semangka sama kulitnya, infus. Kalau dia sama Nabi kan nabis, ya seperti itu. Apa manfaatnya? Oh, masya Allah, bagus sekalian. Jadi Indonesia nih kalau kita bikin bank biji. Kita punya banyak sekali biji-biji yang bermanfaat. Rambutan itu bermanfaat bijinya. Semangka bermanfaat biji. Kurma kita nggak banyak di sini karena impor kan. Kemudian manggis, duku, durian, ya cempedak, nangka. Oh masya Allah, kedondong yang saya belum ketemu. Manfaatnya apa? Mungkin bermanfaat tapi Allah alam nggak tahu. Ya ini kayak begini ya. Anda pagi-pagi misalkan ini ada sebentar parut gitu kan, parut. Kasih air panas, kasih madu, udah jadi teh antioksidan. Makannya sama ini. Masya Allah ya kan, ini kan tinggal dikerok. Ini coba kita bikin. Kalau biasanya urusan makan langsung diem. Tiba-tiba hening hashtagnya. Apa manfaatnya? Banyak. Bapak Ibu sekalian lemak ya. Alpukat ini, dia lemaknya, dia proteinnya baik, protein juga. Dia mengandung lemak buat jantung juga. Cara makan alpukat yang sehat seperti apa? Jangan dikasih gula, jangan dikasih kental manis. Ya kan? Makan kayak begini pagi-pagi, sarapan. Khalifah itu gagah. Kebayang gak sosok khalifah gitu kan? Khalifah itu makanannya itu sehat-sehat. Masa khalifah makan cireng, cilok, seblak? Boleh gak makan begituan? Boleh, siapa yang ngelarang? Ya, gak apa-apa. Tapi ingat, kalau Anda makan sesuatu yang gak sehat, Anda perlu pikirkan. Ya, pikirkan apa? Harus dibakar. Harus dibakar kalorinya. Saya sering sampaikan. Kita harus jujur, nasi padang itu saya membahasakan nasi padang gak sehat, jujur aja. Tapi apakah kalau kita makan nasi padang bermasalah? Kenapa orang zaman dulu makan nasi padang biasa-biasa aja? Oh beda kebiasaan. Orang Padang yang dulu makan nasi padang, mereka habis makan nasi padang, bercangkul, beladang, bertani. Naik sepeda, naik gunung, kebakar kalorinya. Kita habis makan ngapain? Tidur, update status. Akhirnya numpuk kan semua kan? Gitu loh. Gak salah makanannya, ya orang kita zaman dulu orang-orang kayak misalkan di sini makanan orang sini apa? Rawon. Rawon tuh sehat, tapi kalau nggak dibakar juga. Ya, apalagi mungkin rawonnya mangkoknya kecil gitu ya. Dagingnya 3, 5, yang banyak apanya? Nasinya kan. Toge mahal. Nasinya banyak. Apa yang terjadi teman sekalian? Masya Allah. Ya.
numpuk. Gula nggak dipakai jadi lemak. Gula, ingat baik-baik, gula nggak dipakai jadi lemak, itu kata kuncinya. Ya, semua gula-gula yang sifatnya gula-gula sederhana yang berasal dari gula rafinasi atau gula olahan, lama-lama akan numpuk jadi lemak. Sekarang kita bahas contoh aja misalkan. Ini bukan untuk mencela makanan ya, tapi kita belajar. Nasi goreng misalkan. Nasi goreng itu sehat nggak? Kok ragu-ragu gitu jawabnya? Sehat? Kenapa nggak sehat? G. Mudah-mudahan nggak ada yang jual di sana ya. Tak apa-apa. Beberapa kajian-kajian saya sekarang, masya Allah, saya senang yang jualan-jualan di sekitar masjid itu sudah mulai berubah jualannya. Ya. Nasinya sudah gula, kan gitu kan? Terus digoreng pakai minyak, udah lemak lagi. Gula nggak dipakai jadi lemak, pakai minyak lagi lemak lagi, pakai apa lagi tepung dari kerupuknya. Kan ada kerupuk tuh. Kerupuk tepung nggak? Tepung. Tepung gula nggak? Gula. Ada temannya lagi? Ada. Bakwan? Masa dilupakan? Ada bakwannya. Tepung lagi. Terus makan pakai apa? Telur. Telur itu kan protein. Protein kita dipanaskan, seingat saya sih di suhu 55 derajat Celcius udah banyak yang rusak proteinnya. Terus minum apa? Gula lagi nggak? Jadi dimakan apa? Gula aja. Makan rasa. Ya. Jadi daripada kayak begitu kita ganti aja. Dari sini. Misalkan ada beli nasi goreng. Nasi goreng itu paling sehat apanya? Acarnya. Ya kan? Benar nggak? Setuju nggak? Boleh nggak makan nasi goreng? Boleh, siapa yang larang? Caranya gimana? Banyakin acarnya. Bang, beli nasi goreng. 2 sendok aja bang nasinya. 2 sendok makan ya. Bukan centong. Sisanya bang, acar. Masya Allah itu. Sehat insya Allah. Karena kita udah kelebihan lemak kan? Coba jujur Bapak Ibu sekalian. Kita udah kelebihan lemak gak sekarang? Sebagian besar. Tandanya apa? Tandanya banyak lipatan. Di mana? Perut. Gak usah dipegang-pegang, aib. Bangga lagi dipegang. Gimana gak? Apa namanya? Dan ingat ya, lemak yang ada pada badan kita itu efeknya panjang sekali. Panjang banget. Otak dapat, tulang dapat, sendi dapat, perut dapat, ya, jantung dapat. Otak apa yang terjadi? Lemot mikirnya. Jantung susah tidur nanti. Salah satunya. Pencernaan bermasalah. Cara membuang lemaknya gimana? Dibakar. Kalau enggak jangan masukin lemak. Apakah Bapak Ibu makan jeroan tiap hari? Enggak. Tapi masalahnya kita makan gula tiap hari. Gitu loh korelasinya. Ya. Kenapa bapak-bapak yang nyangkul-nyangkul yang bangunan-bangunan pinggir jantung badannya six pack? Six pack loh itu. Coba lihat perutnya datar gitu kan. Lebih gagah daripada orang Telkomsel itu. Telkomsel duduk dia, gak ada nyangkulnya gitu kan. Caranya gimana orang Telkomsel bisa kayak mereka? Kalau gedungnya 5 lantai, jangan naik lift. Bisa. Tek-tek naik gitu kan. Setiap beberapa tangga, jangan begini tapi sambil tahan napas. Sebulan insya Allah kebentuk tuh badan. Serius. Ini gak bercanda. Kebentuk karena naik tangga tuh salah, bahkan ada perlombaan itu apa namanya itu? Vertical run. Ada tuh, naik tangga. Itu ngebakar kalorinya luar biasa. Saya Pak Bu, pernah nyobain jogging 12 kilo. Anda tahu kebakaran cuma berapa? 700 kalori.
1 piring nasi goreng selesai. 2 hari 12 kilo, hampir 2 jam itu saya ya. Ya, karena emang bukan pelari, pernah nyobain. Seperti itu. Jadi kita harus ngerti dulu masalahnya apa, karena masalah yang dimakannya masyarakat sudah banyak masalah. Kayak sekarang kayak begini kan sudah jadi makanan nih. Ini Masya Allah teman sekalian. Ada madunya nggak? Ini kayak madu nih. Makan kayak begini pagi-pagi, saben hari, jantung Anda akan sehat. Otak Anda akan sehat, pembuluh darah Anda akan sehat. Ya, ini namanya bubur alpukat. Lagi asik Anda kan, Masya Allah, saya bertekad gitu kan, ingin mengubah diri saya lebih hidup sehat. Bikinlah kayak begini kan, makan. Tiba-tiba abang bubur lewat, teng 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 teng. Terus gimana? Sampaikan selamat tinggal pada beliau. Enggak lah, tenang aja. Bubur ayam bisa dibikin sehat gak? Bisa. Caranya gimana? Bisa bubur ayam dibikin sehat. Caranya berasnya diganti. Jadi beras merah, beras hitam, kalau enggak beras coklat. Lebih sehat lagi bubur ayam itu kalau apa? Anda beli kuahnya, terus dikasih sayurnya banyak-banyak. Jadi mangkok itu penuh dengan kuah dan sayur. Kebayang? Kasih sambal. Nah udah itu bubur ayamnya. Enggak ada buburnya. Bolehlah sedikit. Kan kita udah kebanyakan gula. Kalau badan Anda sudah terbentuk, sudah asik, silakan makan apa aja. Ini masalahnya puasa jarang sayur, jarang buah, jarang minum, jarang olahraga, jarang. Tiap hari makan gitu-gitu terus, ya namanya buka pintu penyakit. Ya kasihan dokter-dokter Pak Bu sekarang. Coba lihat, Anda bayangkan. Kita sekarang kalau boleh saya katakan ya dengan kondisi kayak sekarang ini, ya yang atau tidak teredukasi apa, bagaimana caranya ngasih tahu masyarakat untuk makan sehat, itu yang belum. Sedangkan kuncinya di situ, bagaimana mau sehat zaman sekarang? Semua tempat makanan udah gak sehat semua. Lihat puskesmas sekarang, lihat rumah sakit. Rumah sakit itu paling sepi kapan? Ramadan. Ya kan? Itu kan kata kuncinya. Makanya supaya rumah sakit jangan terlalu rame, banyakin puasa. Kan gitu kan? Karena emang puasa bikin sehat seperti itu. Nih buburnya. Apa yang terjadi buat sekalian? Lengkap di sini. Apalagi Anda, Masya Allah, nih sumber asam amino yang paling baik itu ya tadi ada madu, ya ada kurma, ya seperti ini. Ya, gampang. Murah nggak ini? Sebenarnya murah sih. Ya. Alpukat kira-kira 5.000 dapat nggak satu? Dapat. Bubur ayam? Lebih malah sekarang. Jadi kalau ada orang bilang hidup sehat itu mahal, kata siapa? Ya kan? Sekarang mahasiswa, ada pernah nanya saya, dokter saya mahasiswa dengan low budget, bagaimana cara hidup sehat? Jawaban saya apa? Banyakin puasa. Iya kan? Nanti kalau lagi mau buka puasa, datangin masjid-masjid. Lebih irit lagi. Jadi puasa Daud gitu kan, lebih banyak lagi uang bulan bisa dihemat. Iya kan? Nanti hari-harinya dia menjadi pemuda rimpang. Tangannya sering pagi-pagi itu waktu datang kuliah kuning-kuning. Bikin kunyit. Ini pemuda yang spermanya subur. Serius. India itu kan begitu teman sekalian. Negara yang subhanallah angka demensianya yang saya baca ya. India itu angka demensi itu paling rendah di dunia, salah satu yang paling rendah. Kenapa? Ternyata karena kunyit salah satunya. Jadi kunyit ini salah satu rimpang. Rimpang itu tumbuhan yang akarnya di bawah, batangnya di bawah itu rimpang. Kunyit, jahe, lengkuas itu rimpang. Ya itu subhanallah ternyata bisa mencegah pikun. Kunyit. Negara kita 350 tahun dijajah. Yang diambil yang mereka-mereka ini sebenarnya.
Sayangnya pemuda zaman sekarang sudah lupa dengan mereka. Ya, kalau Bung Tomo itu masih hidup, ya saya mau tanya sama dia, dulu minumnya apa, makannya apa? Jawabannya ubi rebus, singkong rebus gitu, pisang rebus, jahe, kunyit, pastinya gitu-gitu aja. Akhirnya mereka bisa fight, bisa berjuang. Ini gimana mau gimana mau kita berjuang gitu lah. Makannya saban hari kerupuk lagi. Makanan gak sehat lagi seperti itu. Oh, Masya Allah. Nah, ini cerita nih beliau, Masya Allah cerita. Kemarin saya ketemu Kamil. Ahmad dan Kamil itu ada 2 anak kembar itu. Ya, yang mereka hafal Quran itu. Kebetulan siswa. Oh gitu di sini, Masya Allah. Nah, jadi Kamil itu kemarin datang ke saya, waktu ada kajian, saya tanya sama beliau, makannya apa? Nah makannya terjaga sekali, jadi ngapalin Quran itu juga makan juga, itu harus bagus ya. Ini tadi beliau juga sempat cerita, Masya Allah nih, beliau cerita, murid-murid saya menghafal Quran, mereka banyak makan paprika, sama nasi. Masalahnya apa sekarang? Ini sekarang kita makan nasi nggak pakai bumbu. Jadi gula aja. Jadi kalau teman-teman mau bikin nih, saya ajarin caranya. Saya ajarin dia, Anda bisa tetap makan nasi, tapi dalam keadaan damai bahagia. Dikasih masalah. Dikasih bumbu nasinya. Nanti caranya gimana? Nih saya ajarin. Di bumbu itu dibikin. Ini serai. Kemudian Anda ambil bawang merah, bawang putih, terus kasih cabai, potong. Cabai rawit ya dipotong, lalu tumisnya pakai minyak zaitun. Tumis pelan aja. Kasih garam sedikit ya, kasih lada hitam sedikit, paprika seperti itu. Lalu nasi tadi itu yang sudah dikasih minyak zaitun tapi cuman bumbunya manasin itu jangan lama-lama, jangan boleh terlalu panas. Setelah udah jadi itu mereka udah cium baunya, nasinya tadi campurin ke mereka. Itu insya Allah nasinya jadi penuh dengan serat. Itu bisa dipakai itu. Tapi ini bukan nasi goreng ya. Ya, bukan nasi goreng. Kayak nasi liwet jadinya. Ya, itu insya Allah akan sehat. Ya, seperti itu. Nah, kita kembali ke sini teman sekalian. Jadi, bagaimana cara memperbaikinya? Ya, kita harus stop dulu nih, bukan stop sih. Saya katakan kita ganti. Ada 4 yang sering saya sampaikan dan berulang kali saya sampaikan. Ya. Ada 4 yang Bapak Ibu sekalian perlu ganti. Karena banyak sekarang orang yang dimakan sebagian besar adalah gula yang jenisnya gula-gula sederhana. Contoh apa? Nasi putih. Ya. Kita nggak makan nasi kira-kira aman nggak? Aman. Tapi kita butuh karbohidrat. Ini contohnya. Ini kan karbohidrat, ini kan gula nih. Ya. Pisang ini Masya Allah teman sekalian. Pisang ini dari mulai apa tuh namanya? Dari mulai kulitnya, dagingnya semua bermanfaat. Jadi bagian yang paling tinggi bahan baku untuk membuat hormon kebahagiaan itu ada pada pisang yang ada titik-titik hitamnya. Ya. Itu terletak pada dagingnya. Yang bagian nomor 2-nya ada pada kulitnya. Jadi kalau makan pisang memang bagusnya sama kulitnya. Kalau bisa, kan nggak lazim kan. Caranya gimana? Blender aja sama kulitnya. Cari pisang kampung gitu, cuci, blender, makan. Jadi bubur kayak tadi makan. Masya Allah kan pisang. Ya. Termasuk ini nih. Ini. Kelapa. Gen kita tadi baru 1 tadi ya nasi ya. Yang kedua apa? Tepung. Coba kurangi tepung. Segala jenis bentuk tepung kurangi, ganti dengan tepung gandum. Nabi punya tepung namanya talbinah. Salah satu tepung yang baik. Ya. Kemudian gula pasir, Anda ganti sama apa? Sama kurma. Jadi bikin apapun pakai kurma, pakai madu aja. Insya Allah baik. 3 kan? Yang keempat apa? Minyak.
Dalam 7 hari ke depan, nah nih coba saya tantang Anda, mau nggak? Mau ditantang? Lemes gitu. Dalam 7 hari ke depan, Bapak Ibu sekalian tidak makan nasi putih. 7 hari ke depan. Antum? Betul. Makan aja. Itu dibuat dengan cinta itu. Masya Allah. Jadi dalam 7 hari ke depan, Masya Allah. Dalam 7 hari ke depan gak ada nasi. Siap? Mendadak sedih gitu. Siap gak? Anu tadi yang makanan di rumah tadi coba dibawa sini. Dalam tampah itu. Gak ada nasi ya 7 hari ke depan ya. Gak usah sedih gitulah, biasa aja. Terus yang kedua, gak ada gula pasir. Ya. Yang ketiga, gak ada tepung. Yang keempat, gak ada minyak. Coba 7 hari ke depan, gak usah itu dulu deh. Ya. Kalau Anda bisa mengatasi itu, maka tubuhnya insya Allah. Dan satu lagi, makanan olahan dalam kemasan. Apapun bentuknya. Yang Anda makan 7 hari ke depan tuh makanan alami semua. Kayak begini buah-buahan, kayak begini makan langsung. Ya, seperti itu. Ya, 7 hari ke depan. 7 hari dulu deh. Apa yang terjadi? Tubuh Anda akan ngeriset. Gitu. Dia akan kayak laptop error, kan error tuh sekian lama tuh. Gak connect gitu kan. Termasuk brain fog. Brain fog itu salah satunya adalah sindrom di mana orang itu bawaannya lupaan terus gitu. Pikirannya berkabut. Brain fog. Ya. Tubuhnya kayak laptop yang tadi hang, di reset. Tuh, Masya Allah. Kemudian dia nyala kembali. Lebih clear, lebih apa. Dan usus yang tadi renggang tadi akan ikat lagi dia. Oke. Lalu, nih. Yang kedua, gen kita itu Bapak sekalian, gennya kita itu, apa yang terjadi sebenarnya atau apa bahan bakunya? Bahan baku gen kita itu adalah ini. Air kelapa. Jadi air kelapa ini adalah air dengan sterilitas yang diciptakan oleh Allah. Jadi kalau bikin air kelapa ini, kalau bikin santan pakai ini kan, airnya jangan dibuang. Ini orang-orang yang sudah agak-agak senior, 40-50 tahun ke atas, minumnya ini. Air kelapa tua. Ini kan tua nih. Airnya aja minum. Karena dia sangat tinggi makronutrien dan dia punya asam amino. Mineral, subhanallah. Jadi kalau Bapak Ibu datang ke abang-abang atau mas-mas yang giling kelapa itu sayang banget ini dibuang ini. Masya Allah ini obat banget ini. Gak perlu beli air kelapa muda. Ini udah obat. Ya. Yang mudanya itu, ya, air kelapa muda itu teman sekalian itu Masya Allah. Ini canggih banget nih orang. Pertama kali Surabaya. Nah, ya boleh di atas. Kalau Bung Tomo masih hidup mungkin dia makan beginian ya. Ya, maksudnya ya makan orang kita zaman dulu lah. Ini kan karbo. Ya kan? Gak makan nasi kira-kira makannya bisa gak? Bisa, ganti nasinya. Ini kan karbo. Tepung juga. Ya kan? Ini juga karbo, tapi kan sehat. Ya, kira-kira makan sebegini, bukan sebegini lah. Banyak. Cukup gak pagi-pagi makan beginian? Cukup, insya Allah cukup. Makan beberapa potong udah cukup, insya Allah.
Tapi efeknya apa? Badan kita tidak akan lemes karena jenis gulanya bukan kayak gula pada nasi. Itu bedanya. Jadi orang Indonesia itu makanannya apa? Makanan kita aja lah, gak usah heboh-hebohan. Ya, sekian lama makan pizza gitu kan, enggak juga lancar bahasa Italianya. Makan kita aja lah, jangan heboh-hebohan. Makanan satu tempat yang Allah ciptakan di suatu negeri, itulah yang paling cocok untuk mereka. Ya. Dan karena kita nggak tumbuh kurma ini kan asam amino. Asam amino itu bahan baku pembentuk gen, maka ada asam amino, ini asam amino. Di Saudi atau di Arab nggak tumbuh kelapanya. Di sini Allah ciptakan, jadi kita nih, Indonesia nih boleh saya katakan is a blessing country. Negara yang penuh berkah loh sebenarnya. Ya, kalau seandainya penduduk negeri ini bertakwa kan kalau bahasa saya dalam persepsi saya gitu ya, persepsi kesehatan dengan cara apa? Kembali ke apa-apa yang Allah ciptakan di sini untuk kita bersyukur dengan rempah, dengan rimpang kayak beginian, maka harusnya Indonesia menjadi negara yang paling sehat, harusnya. Tapi nafsunya harus kita kendalikan juga kan. Ini air kelapa. Minum air kelapa muda kayak begini kan, anggaplah ini muda, kayak seperti sih muda. 3 bulan ya, 1 hari, satu begini aja, 1 hari turun tensinya insya Allah. Ya, tekanan darah turun, gennya akan bener lagi, ya. Airnya aja, nggak usah dagingnya. Masya Allah kan. Tambah dengan makan beginian. Ya, apalagi tambah kita dengan begini ini, mulailah berdekatan atau kembali ke mereka ini. Pagi-pagi misalkan tinggal dikupas sedikit, cek, digeprek, kasih air panas, kasih madu atau gula aren, ya kan gula aren, selesai. Gak ribet kita. Itu jauh lebih menyehatkan daripada minum teh saset. Bagi bapak-bapak yang suka makan kopi atau minum kopi, maaf. Silakan aja minum kopi, bagus. Pagi-pagi minum kopi. 1 gelas, 1 cangkir, tapi jangan pakai gula. Ya. Karena kopi akan menekan rasa lapar. Gak bawaannya pengen banyak makan. Kopi itu canggih begitu. Kopi, teh hijau, kayu manis, termasuk air putih juga bisa menekan rasa lapar. Jadi kalau yang masih suka makan gorengan, kalau sudah pernah ceritakan cara makan gorengan yang baik. Gorengannya dipotong-potong, siapin kuahnya, kacang atau apa gitu kan, celupin. Waktu mau makan, sebelum Anda ambil pakai garpu, Anda cemplungin gitu kan, cium dulu. Gitu. Waktu sudah selesai cium, Anda taruh, minum air putih. Ulangi berkali-kali. Lama-lama air putihnya akan menekan keinginan untuk makan gula. Sekarang saya tanya Bapak sekalian. Ini pisang rebus. Mana sehat dengan pisang goreng? Udah tahu tuh pinter. Ya kan? Sekarang misalkan kita bicara gorengan. Mana sehat dengan singkong rebus? Rebus kan? Gak ada minyak, gak ada tepung. Dia ada tepung, tapi dia tepung yang masih kompleks gitu loh, bahasa gitu loh. Kalau udah bicara gorengan, dia sudah gak kompleks lagi gitu loh. Ya kita makan tiap hari kan. Jadi kalau kita kembali ini apalagi kayak begini, ini Masya Allah ini kan kacang apa nih? Edamame ini kan protein. Ada proteinnya, ada karbohidratnya, ada seratnya juga. Ini juga punya serat, ini juga punya serat. Komplit coba Masya Allah. Modal berapa beginian? Modal cepat juga bisa. Ya beli 10.000, 20.000 untuk satu keluarga cukup sebenarnya. Gitu loh. Gak ribet-ribet, ini kacang kayak beginian juga sama Masya Allah. Ya. Gampang sebenarnya, asal apa? Asal mau aja. Maka coba 7 hari ke depan, teman-teman sekalian, saya bukan melarang Anda makan karbohidrat ya, tapi nasi putih yang saya himbau. Kita tetap butuh karbohidrat. Ibu-ibu jangan gak makan karbohidrat, butuh untuk metabolisme hormon butuh karbohidrat. Ya, jangan gak makan, tapi carilah sumber karbohidrat yang sehat. Seperti itu, ya. Termasuk dari kelapa tadi ya. Usahakan dalam seminggu sekali minum air kelapa. Kalau masih muda, air kelapa muda. Kalau udah tua, kelapa tua. Beda kandungan memang. Serius, ini gak bercanda. Saya juga sempat ketawa apa benar gitu ya. Niatnya memang benar.
Jadi orang-orang yang tua minumnya kelapa tua. Ya, yang masih muda, air kelapa muda nih, ini kata orang muda. Ini kini sekarang, Masya Allah nih. Air kelapa muda itu, kalau Anda ambil racun, kata guru saya itu, dia pernah nyobain, saya belum pernah, tapi dia cerita saya, dia seorang peneliti juga, itu racun itu kalau dimasukin racun tikus atau racun apa yang bentuknya cair, itu dimasukkan ke dalam air kelapa, langsung gumpal dia. Dia punya antikoagulan, dia bisa membekukan atau membekukan sesuatu dengan cepat. Jadi dia melokalisir racun yang masuk. Maka zaman dulu kan kalau orang keracunan apa baygon atau apa gitu ya, ke minum apa gitu kan racun serangga, kan dikasihnya ini. Gitu kan? Tapi jangan dikemas, kemasannya ini kemasannya. Ya, minum air kelapa paling bagus apa? Pok, minum. Jangan pakai sedotan. Gak cocok, bibir kita tuh lebih cocok minum langsung begini. Iya karena emang sedotan tuh, saya pernah baca gitu, ada seorang dokter THT apa cerita gitu, emang gak cocok buat kita. Jadi jangan sering-sering minum pakai sedotan. Gitu loh, minum kayak begini jangan pakai sedotan, minum langsung bismillah. Contoh minumnya, aus juga sih. Ya gitu ya.